Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan sama-sama belajar masih mengenai servis manual yang Samsung keluarkan. Apabila kita misalkan seperti ini, kita mendownload skematik, kemudian di sininya tertulis skematik servis manual. Begitu kita buka, kita tidak mendapatkan skematik yang diagram penjalurannya secara utuh ya. Di sini hanya disampaikan beberapa bagian dari skematik. Namun ya kita akan coba untuk memanfaatkan dan memaksimalkan dari servis manual yang kita dapatkan. Oke, pertama-tama kita buka sebagai contoh. Di sini kita langsung buka saja bagian troubleshooting. Di bagian troubleshooting ini sedikitnya dipaparkan mengenai langkah-langkah kita dalam perbaikan smartphone. Ya, dimulai dari komponen layoutnya dan untuk memberikan petunjuk mengenai blok modul, kemudian unitnya itu sendiri. Nah, di sini kita buka sedikit. Di sini disebutkan bahwa akan ada unit U, itu adalah unit U5002, yang jelas nanti di sini adalah komponennya adalah IC. Ya, jadi dalam unit itu sendiri nanti tidak sepenuhnya hanya IC saja yang ada, tapi akan ada komponen pendukungnya, karena mengingat IC itu tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan komponen pendukung dalam melakukan tugasnya. Kemudian di sini ada HDC, adalah hardware device connector, yang akan menghubungkan eksternal hardware dengan mainboard. Contohnya di sini ada kamera yang nanti terhubung dengan bagian mainboardnya mesin melalui sistem konektor. Jadi bagian-bagian yang bisa dilepaskan dari mainboard itu dikategorikan sebagai user interface atau UI. Mereka terhubung dengan mainboardnya melalui sistem konektor. Oke, langsung kepada. Nah, di sini akan ada TAC di sini. TAC ini adalah tombol atau button ya untuk adjustment di sini, menambahkan volume atau mengurangi volume. Kemudian nanti di sini ada TA juga, yaitu untuk on off. Kalau TAC di sini saya tidak bisa menyimpulkan, cuma kalau misalkan ini adalah button atau tombol untuk on off dan volume. Unit adalah untuk IC ya, seperti di sini ada UCP, ini adalah juga untuk unit central processor atau untuk prosesor. Kemudian di sini ada untuk memori ya, memory embedded, unit memory embedded. Di sini ada eMMC ya. Nah, oke. Nah, nanti setiap unit itu sendiri akan membentuk kelompok kerja yang dinamakan atau saya namakan dengan istilah grup unit. Oke, tadi digambarkan mengenai layout atau bentuk replika dari mesin asli. Oke. Halaman berikutnya ini akan ada blok diagram yang akan menggambarkan hubungan antar blok modul atau grup unit itu sendiri. Jadi melalui ini diagram struktur ini kita bisa memanfaatkan bahwa alur koneksi antara unit atau grup unit dengan grup unit lainnya kita bisa dibantu dengan memanfaatkan diagram struktur ini. Bahkan kita bisa mengetahui jalur-jalur utama ya, di sini jalur komunikasi antar IC ya. Kemudian antar modul ini bisa diketahui dengan diagram struktur ini. Jadi jangan mengabaikan diagram struktur ini juga. Ini insya Allah membantu juga untuk kita dalam menemukan alur dari jalur yang akan kita cari. Oke. Selanjutnya di sini akan ada
POP, package on package, di mana POP ini berfungsi untuk mencari komponen atau komponen finder ya, untuk pencarian komponen, juga untuk memastikan istilah grup unit itu sendiri. Jadi maksudnya adalah jika di sini akan ada unit 6000, maka komponen-komponen yang bekerja untuk unit 6000 adalah komponennya itu didahului dengan kode angka yang sama dengan unitnya. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan istilah grup unit ya. Ini saya istilahkan dengan grup unit. Jadi unit ini adalah sentral dari sebuah grup unit, di mana grup unit ini membutuhkan komponen input dan komponen output. Jadi dalam bekerjanya unit tidak bisa bekerja sendiri. Oke, akan kita bahas di sesi grup unit. Ya, selanjutnya halaman selanjutnya ada setelah POP, halaman selanjutnya adalah ini masih POP juga. Nah, ini peralatan yang akan kita gunakan dalam menganalisa kerusakan smartphone. Ya, di sini ya sudah barang tentu rekan-rekan tidak sepenuhnya memiliki ini, termasuk saya juga, tapi setidaknya mengenal alat-alat perlengkapan untuk perbaikan analisa smartphone-nya. Di sini ada osiloskop untuk mengetahui bentuk data dan nilai dari sebuah tegangan, kemudian frekuensinya. Di sini ada alat ukur avometer digital multimeter ya. Kemudian di sini ada power supply dan peralatan yang biasa sudah kita pakai untuk servis smartphone. Di sini akan ada troubleshooting, di mana setiap troubleshooting dari Samsung ini dimulai dengan kasus mati total atau mobile phone does not power on, atau ponsel tidak mau hidup. Nah, kita bisa memanfaatkan ini ya, insya Allah nanti akan saya kupas. Ini akan dikaitkan dengan istilah SOP, yaitu standar dari pengecekan kasus ponsel yang mati total. Untuk kasus mobile phone does not power on atau mati total, langkah pertama yang harus kita cek adalah baterai. Nah, cek the battery voltage, is it more than 3.8 volt? Nah, apakah baterainya ini lebih dari 3,8? Seperti kita ketahui bahwa baterai memiliki nilai standar, di mana akan ada nilai standar minimum, referensi, dan maksimum. Ya, kita akan coba tuliskan di sini. Ya. Untuk baterai, saya menulisnya tidak baterai, tapi di sini akan battery. Ya, itu punya nilai minimum. Ya. Minimumnya adalah 3,2 volt. Kemudian referensinya, artinya nilai yang betul-betul dipakai untuk menyalakan perangkat smartphone pada umumnya adalah 3,7 ya, 3,7 atau 3,8 volt. Ini adalah nilai referensinya. Kemudian akan ada nilai maksimum. Nah, maksimum itu adalah nilai di mana baterai ini dalam kondisi penuh ya, atau nilai batas atas dari sebuah baterai atau baterai. Di sini 4,2 volt. Nah, sedangkan untuk input maksimum charging, input maksimum charging baterai ya, itu hanya 4,3. Jadi hati-hati untuk teknisi yang sudah biasa mendesktop baterai, itu tidak bisa baterai dalam keadaan kosong sudah langsung diberikan tegangan 5 volt ke atas ya, tidak bisa.
ini harus, adapun misalkan kita ngecek baterai ya. Ini langkah pertamanya adalah sesuai dengan SOP yang digambarkan di sini ya, flowchart dari Samsung. Ketika kita harus ngecek baterai itu menggunakan avometer digital. Diusahakan dan memang seharusnya menggunakan avometer digital. Mengapa? Karena avometer digital itu akan memperhatikan, kita bisa melihat angka di belakang koma ya, angka di belakang koma. Oke, kita lanjut. Setelah melakukan pengecekan baterai, apakah baterai itu pada level yang seharusnya dibutuhkan oleh smartphone atau di bawah? Jika di bawah, lakukan pengisian, atau jika tegangan baterainya kurang dari minimum, atau saya gambarkan di sini misalkan tegangan baterainya ini misalkan di bawah 2,5, ini kita sebut dengan DDLO, Drain Device Lockout, atau baterai dalam kondisi DDLO ini tidak bisa dilakukan pengisian melalui USB. Jadi harus dilakukan pengisian melalui desktop, dan untuk pengisian di desktopnya juga kita apalagi kalau menggunakan power supply, selisih pengisi dengan kondisi baterai ini hanya selisihnya 1 volt saja. Jadi tidak bisa baterai kosong langsung kita cas dengan power supply menggunakan 5 volt. Itu otomatis akan ada overcurrent atau arus akan terjun bebas, dan power supply akan seperti terlihat terjadi hubungan sikat atau short ya. Nah itu, dan ini pun bisa menyebabkan baterai ponselnya ini mati selnya. Jadi diperhatikan juga cara untuk nge-desktop baterai itu harus memperhatikan, tetap kita harus menggunakan avometer digital. Kemudian kita ukur berapa tegangan asal dari baterainya. Kemudian kita lakukan selisih 1 volt di atas tegangan baterai jika kita ingin melakukan pengisian atau menyuntik baterai dari power supply. Oke, kita lanjut di langkah berikutnya. Jika tegangan baterainya memenuhi syarat untuk menghidupkan ponsel, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu lakukan penekanan tombol on off. Seperti yang kita ketahui adalah on off ini adalah sebagai trigger atau pemicu ketika ponsel akan hidup. Nah, kalau kita ambil contoh dari sebuah diagram, nah di sini kita ambil contoh diagram Qualcomm misalkan. Sesaat setelah baterai itu terpasang di smartphone ya, walaupun tanpa ditekan on off atau tanpa diperintah, itu input feedbacknya akan masuk ke switch mode battery atau IC charging, kemudian dirubah menjadi PPH power. Ini akan masuk ke IC power, dan otomatis di tombol on off akan ada tegangan. Nah, tegangan di on off ini adalah sebagai acuan ketika IC power ini akan mulai bekerja. Jadi bila mana di on off ini tidak ada tegangan, maka kita tidak bisa memberikan perintah kepada IC power atau ponselnya untuk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri kerusakan dari jalur power key ini adalah ketika kita tekan on off, ponsel tidak hidup, tapi kita masukkan USB charging, ponsel akan booting. Nah, ponsel akan hidup tapi tidak bisa ditekan on off. Nah, yang harus kita periksa adalah jalur power key di sini. Nah, di power key ini juga ada beberapa komponen yang dilibatkan seperti resistor pull down atau dioda dan juga kapasitor. Jadi harus diperhatikan jalur power key ini nanti ada beberapa komponen yang membuat jalurnya itu bisa jadi short atau terputus. Nah, nanti di sini ada resistor seri, atau misalkan di sini akan ada resistor pull down.
Nah, makanya jika kita masukkan baterai akan terjadi restart atau menyalakan ponsel secara otomatis. Ya, itu kasus-kasus yang ada di on off. Oke, kita lanjut. Tadi tekan on off, apakah ponselnya itu bergetar atau ada bunyi? Ya. Jika ditekan on off ada vibrasi atau bergetar ponsel, kemudian handphonenya juga mengeluarkan suara startup atau beep startup atau bunyi nada ponsel hidup, tapi tidak nampak gambar, ini bisa juga bermasalah dengan LCD-nya. Langkah yang pertama adalah kita perhatikan dulu konektor LCD-nya, dan ini akan dibahas nanti di sesi berikutnya mengenai cara perbaikan LCD dengan menggunakan troubleshooting, ya. Jadi kita nanti dengan menggunakan troubleshooting ini lebih banyak mengacu kepada logika. Nah, untuk itu rekan-rekan wajib memiliki ilmu dasar elektronikanya. Jadi kita bisa mengenal suatu blok atau grup unit tanpa menggantungkan kepada skema, dengan melihat posisi komponen dalam grup unit itu sendiri atau dengan di sekitar konektor. Oke, nanti kita bahas di video berikutnya. Jika kita tekan mengikuti arahan di sini, check the voltage level at R to 5001 while pressing power key is the voltage height. Nah, di sini diartikan ketika kita mengecek di salah satu kaki on off ada resistor R5001. Nah, kita coba R5001. Bagaimana caranya? Ini jangan ditutup, kita buka open new window. Kita dapatkan dua skematik dengan halaman yang sama, tapi kita tidak menutup halaman sebelumnya. Kemudian kita klik kanan, kita klik find. Ya, kita ketik di sininya adalah R atau 5001. Oke. Apakah ada? Kita akan cek. Nah, ternyata di sini ada insya Allah nanti akan ditampilkan dua lokasi, satunya di sini dan kita next, satu lagi ada, ya. Oke. Di sini. Jadi kita manfaatkan saja. Nah, jika ingin mengetahui posisinya lebih tepat, kita bisa gunakan yang ini, plus. Jadi langsung kita menuju komponennya. Oke. Nah, di sini akan ada resistor 5001 seperti yang saya sampaikan. Nanti akan ada resistor, kemudian kapasitor dan dioda yang digunakan di jalur on off. Dan kasus on off di Samsung sangat dominan sekali, ya. Jadi banyak ponsel yang restart atau ponsel begitu kita masukkan baterai langsung hidup. Ini ada beberapa komponen diantaranya ISD atau resistor pull down yang akan bermasalah, yang biasanya bermasalah. Oke. Nah, ini kita cek di sini. Cek di sini harus ada tegangan di on off sesuai dengan tadi petunjuk di sini. Tekan on off-nya, apakah nilai tegangan di resistor tadi itu masih dalam keadaan 1,8 atau tidak. Kalau masih tetap ditekan on off nilai tegangannya masih 1,8, diartikan bahwa resistor tersebut itu diartikan bahwa tombol on off-nya bermasalah. Artinya tombol on off-nya tidak normal. Sebab ketika tombol on off-nya normal, ketika ditekan tombol on off, maka tegangan di resistor itu akan jatuh menjadi 0 karena kaki on off salah satu kakinya adalah ke ground dan salah satu kakinya ada di jalur power key ini. Nah, ketika ditekan on off tegangannya masih tinggi, berarti on off-nya yang abnormal. Di sini replace power key FPCB, ya. Jadi nanti diganti tombol TAC-nya tadi atau tombol on off-nya. Tapi ketika ditekan di sininya masih rendah, nah, misalkan. Nah, ini ada permasalahan sedikit. Is the voltage high? Nah, ini kalau while pressing power key harusnya jadi 0.
ya, atau ya kita ditekan itu harusnya jadi 0, tapi kalau misalnya jadi high ini bisa jadi tombol on off nya bermasalah. Tapi kalau ketika misalkan jadi is the voltage high, harusnya no, jadi 0. Nah sudah itu cek AP PS hold 1,8. Apa yang dimaksud dengan AP PS hold 1,8 ini? Oke, kita bantu dengan diagram. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat DJ Jangki, guru saya yang sudah membuat diagram seperti ini. Sangat bermanfaat sekali, membantu rekan-rekan dalam menganalisa kerusakan ponsel pada umumnya. Setelah tekan on off, maka di sini akan ada yang namanya APPS hold. Nah, APPS hold ini adalah sebetulnya respon dari CPU ke power supply. Yang seharusnya di sini tekan on off itu yang akan panahnya dari power menuju CPU adalah power on reset, yaitu jalur yang dinamakan jalurnya adalah MSM reset in yang akan menuju SOC. Jadi langkah pertama setelah ditekan on off di bagian control logic ini akan keluar beberapa perintah dari power menuju SOC. Namanya kaki di dalam ini, kaki di dalam IC power, dan ini nama jalurnya. Sedangkan ini adalah nama kaki di IC SOC. Jadi nama kaki di SOC atau di IC itu tidak akan sama persis dengan nama jalurnya. Ya, saat ditekan tombol on off, maka di sini IC power akan memulai melakukan reset kepada CPU melalui jalur MSM Mobile Station Modem Reset Input. Nah, ini dari power menuju CPU. Kemudian diikuti dengan sleep clock, ya, sleep clock menuju ke CPU, karena pada saat ditekan on off ini perintah harus tepat waktu. Jadi ketukan denyut frekuensinya harus tepat. Nah, ini sleep clock ini adalah sebagai clock pasif yang ada di dalam internal power yang akan nanti membantu penyampaian data atau perintah dari power menuju ke CPU. Kemudian respon dari CPU ke power adalah jalur PS hold. Nah, di sini PMIC PS hold atau APPS hold ini adalah jalur respon dari CPU atau SOC kepada IC power. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada flowchart dari servis manual Samsung, berarti APPS hold ini adalah ini adalah jalur komunikasi perintah atau kontrol logik dari CPU menuju ke power. Ini harus ada 1,8. Nah, jika kita bingung ini APPS hold ini di mana pengukurannya, mengingat kita hanya menggunakan troubleshooting atau tanpa skematik, ya, atau hanya menggunakan servis manual. Nah, saya akan bantu coba bagaimana cara mengatasinya, yaitu kita buka tadi di situ akan ada U4. Nah, dalam panduannya di sini ada APPS hold ini berkaitan dengan U4001. Maka kita akan cari di ini, kita ketik saja U4001, ada, ya. Nah, ini di sini ada, karena di sini menunjukkan sampai sekitar ada 14 lokasi, ya, atau ada 14 titik, maka kita gunakan Open for Reader Sheet. Tujuannya adalah untuk membantu kita, ya, menganalisa komponen U401 ini ada di berapa titik tanpa harus meninggalkan skema. Nah, seperti ini yang biru ini yang sedang kita cari. Nah, kita untuk mencarinya tidak usah klik next, tapi cukup mengklik salah satu dari sini. Tujuannya adalah untuk memastikan dan kita tidak akan kehilangan halaman. Sudah halaman berapa yang kita cari? Nah, ini cara trackingnya, ya.
ininya kita perkecil dulu, ini kita perkecil dulu ya, kemudian kita gunakan ini yang set, kita cari sampai menemukan. Nah, lihat di sini ada U4100, nanti kaitannya banyak ya, tapi yang berhubungan dengan kasus mati total. Nah, kita cari yang U4000 nya ini ada di ini apa namanya, layout. Kita cari yang ada di layoutnya, jadi U4 ininya yang ada di layout. Nah, terus kita cari, ini kenapa nggak bisa bertahan, ini kita cari yang ada 401 nya, kita terus kejar. Atau kita cari di sini, nah itu IC nya. Oke, kita sampai dapatkan yang layout. Nah, ini oke, kita cari lagi. Sebentar. Oke, kita cari pelan-pelan karena ini laptopnya laptop mahal, nggak bisa diajak ngebut. Nah, ini mudah-mudahan setelah ini kita nemu di POP. Nah, ini ya, maksudnya kita bisa lihat yang di sini. Nah, kita perbesar. Biasanya di sekitar ini kita dapatkan test point. Nah, kita manfaatkan test point yang ada di sekitar U401, atau kita langsung kepada bagian yang atau bagian yang ini. Bagian di atas, satu lagi. Ini loncat-loncat mouse-nya. Nah, ini ICP. Di sekitar UCP ini, UCP 300 ini akan IC prosesor atau SoC yang akan menjadi tujuan dari power. Ya, kita coba cari di sini ada test point. Nah, misalkan test pointnya ada di sini ya, test point ini, kemudian ada test point juga di sini, ada untuk test point NFCN. Berarti ini bukan yang kita cari. Kita cari lagi test point yang nanti berhubungan dengan IC. Nah, biasanya kalau nggak dekat IC power,
kita bisa nemukan juga di on off, di sekitar on off. Biasanya di sekitar on off juga akan ada test point. Kita coba ya, namanya juga usaha ya, jangan menyerah. Biasanya ada test point, jadi kita manfaatkan test point kebetulan. Nah, ini ada banyak test point ya, jadi setiap ada begitu kita tekan on off, ada kita bisa lakukan cek tegangan di test point seperti ini. Misalkan di on off, kalau di on off kan yang ini ya, sebelah sini ya, berarti yang bawah ini, halaman bawah. Ini mouse-nya bermasalah. Nah, ini di sini kita dapatkan biasanya test point ya. Aduh, mouse-nya bermasalah. Oke, saya close dulu aja ininya, gambarnya. Tapi saran dari saya adalah pastikan untuk mencari nilai PS hold ini biasanya ada test point di sekitar SOC atau IC power. Jadi kita memanfaatkan ini karena kita tidak punya skematiknya, kita memutar otak kita, dan biasanya jalur-jalur ini namanya jalur power up ya. Di sini jalur-jalur untuk power up atau reset dan clocknya juga nanti di sini itu biasanya akan ada yang namanya test point. Insya Allah ini biasanya ada ya. Pengalaman untuk servis di sini saya suka dapatkan titik-titik ini. Kita manfaatkan titik-titik ini, dan jika ada 1,8 dipastikan perintah yang di sini itu sudah ada atau sudah hadir ya. Tinggal lanjut ke bagian berikutnya, itu mengukur bagian clock. Mengapa ini yang saya agak rentan untuk menjelaskan, mengingat banyak teknisi yang tidak memakai alat pengukurnya ya, yaitu osiloskop, kalau enggak juga yang paling termurah aja misalkan itu menggunakan frekuensi counter. Jadi setelah tekan on off itu, jika bagian kontrol logiknya ini ada perintah seperti power on, reset N itu adalah signal melalui jalur MSM reset input masuk ke IC SOC, kemudian dari PS hold-nya juga ada, dari CPU-nya juga ada respon ke IC power melalui jalur PS hold, kemudian jalur-jalur yang ada di sini ini kita cek ada. Nah, nanti di sini harus ada internal clock ya. Di sini ada BB clock, ini harus ada sekitar 19,2 MHz. Nah, inilah yang sangat disayangkan mengingat teknisi jarang memiliki frekuensi counter. Jadi kalau untuk kasus mati total hanya bisa diprediksi saja. Misalkan jika sudah sekitar 35 mA ya, misalkan tekan on off sudah 35 mA atau sudah 60, nah ini pasti dilewat untuk pengukuran clocking system ini ya. Nah, padahal kalau sudah 35 mA itu kita harus mengontrol syarat-syarat kebutuhan CPU untuk bekerja. Nah, diantaranya ya ini tadi, sesuai dengan prosedur yang ada di troubleshooting atau flowchart dari Samsung Service Manual. Nah, ketika kita melalui tahap ini, pertama pastikan dulu bahwa ponselnya tidak ada konslet di konektor baterai. Kemudian kita hubungkan dengan power supply, lakukan lakukan tekan on off, kemudian dilihat berapa konsumsi arusnya ya. Nah, jika konsumsi arusnya di bawah 35 mA, nah, oke, kita wajib mengukur, atau 40 mA ini wajib mengukur kebutuhan syarat SOC bekerja. Nah, seperti yang disampaikan di sini. Tapi jika
konsumsi arusnya ini lebih dari 40 mA atau mendekati ke 60 mA, kita bisa melakukan dengan cara mendeteksi perangkat handphonenya melalui PC via dikoneksikan via USB. Nah, kita buka device manager, apakah posisi ponselnya terdeteksi atau tidak. Oke, itu saja video mengenai pemanfaatan servis manual di kasus mati total. Insya Allah nanti saya sambung dengan video berikutnya mengenai inisial itu apa, ya, kemudian no service itu untuk network seperti apa langkah-langkahnya, dan kita manfaatkan servis manual. Oke, saya Denny Den Bagus, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga semua rekan di alumni Matric Passer ini tetap diberikan sehat, kesehatan, aman, selamat, lancar, dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.